نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah wa azza wa jal atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan, hingga pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bermajlis ilmu agama, mengkaji kalamullah, membaca tafsir kitabullah azza wa jal, dalam rangka untuk menambah iman kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menciptakan hakikat penghambaan kita kepada Allah azza wa jalla, bahwa kita hamba yang butuh kepada Allah, kita hamba yang butuh asupan rohani lewat kalamullah, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kehidupan kita adalah tidak bisa jauh dari Al-Qur'an. Kehidupan kita tidak bisa jauh dari kalamullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal kenabian, kerasulan sampai kematian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah disibukkan dengan kalamullah ini, menerima, menyampaikan kalamullah. Maka Nabi memuji orang-orang yang mengkaji kalamullah. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, kata beliau, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah." Rasulullah mengatakan bahwa tidaklah satu kaum itu berkumpul bermajlis ilmu di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, mempelajarinya, wa yatadarasunahu bainahum, lalu mereka mengkaji, mempelajari Al-Qur'an tersebut. Ini kemuliaan, dan kita memulai majlis ini yaitu majlis tafsir Al-Qur'an Al-Azim, tafsir Al-Qur'an Al-Karim karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, mencari keberkahan di dalamnya, mencari ilmu di dalamnya, mencari pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengkaji, sebagaimana Nabi mengatakan tadi bahwa orang yang mengkajinya akan dapat 4 kemuliaan. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan kepada mereka. Ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, malaikat menjaga kita semuanya, meliputi kita semua. Wa zakarahumullahu fi man indah, Allah menyebut nama-nama kita semua di sisi Allah, di sisi malaikat yang mulia. Maka besar keutamaan mempelajari, khususnya mengkaji tafsir kalamullah azza wa jalla. Kemudian para ulama kita mengatakan bahwa mengkaji kalamullah ini adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, karena syaraful ulum bi syarafil ma'lum, mulianya ilmu, sebuah cabang ilmu, yaitu berdasarkan kemuliaan objek kajiannya. Mengkaji tentang kalamullah yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah berkata dengannya, maka dia adalah sebuah kemuliaan. Maka Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia, mengkajinya adalah sebuah syaraf,
kemuliaan yang tertinggi. Karena Allah mengatakan bahwa Allah sebutkan Al-Quran ini sebagai ruhun min amrina, sebagai roh dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya hiduplah, adanya kehidupan, adanya rohani kita yang membutuhkan kalamullah, yaitu roh. Sebabnya hidupnya roh kita dengan Al-Quranul Karim, dengan Al-Quranul Karim. Maka mengkajinya, mempelajarinya, mentadabburinya adalah sebuah fadilah, adalah sebuah kemuliaan bagi seorang muslim. Dahulu turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan tentang respon orang-orang Quraisy di kala itu yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah mengeluhkan kepada Allah, wahai Rabbku, kaumku menjadikan Al-Quran sebagai barang yang ditinggalkan oleh mereka. Rasul mengeluhkan di kala itu di tengah para sahabatnya, orang-orang berpaling dari Al-Quranul Karim. Tidak, kata Al-Imam Ibnu Katsir, sebagaimana akan kita baca, dan juga ulama lainnya para mufassirin, maksud dari menjadikan Al-Quran sebagai barang yang mahjura, kata mereka, ditinggalkan tilawahnya, ditinggalkan tadabburnya, ditinggalkan pengamalannya, ditinggalkan dakwahnya, seruan kepada kalamullah itu. Dan itu sudah ada di zaman itu, dan kita mengatakan apalagi di zaman kita. Sudah jarang kaum muslimin yang menghafal kalamullah ini. Sudah jarang yang mengerti akan arti dari kalamullah ini. Sudah jarang yang bisa memberikan tadabbur kepada kalamullah ini, apalagi mengamalkan serta mendakwahkan kepada jalannya. Dan Al-Imam Ibnu Katsir hadir menafsirkan kalamullah kepada kita dengan metode penafsiran yang paling bagus, yaitu beliau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, dan menafsirkan jika tidak ditemukan ayat Al-Quran yang menafsirkan ayat tersebut, maka beliau akan berijtihad mencari hadis untuk menafsirkan ayat tersebut sesuai dengan riwayat-riwayat yang ada. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lainnya, karena kata beliau bahwa ayat satu dengan ayat yang lainnya adalah saling menjelaskan, saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Maka metode penafsiran yang paling bagus, kata ulama kita, adalah metode tafsir bil ma'thur, yaitu dengan periwayatan. Di antaranya adalah apa yang disajikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ini kepada kita sebagai para penuntut ilmu di zaman ini, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Jika tidak ditemukan ayat yang semakna dengannya atau menjelaskan maknanya, maka Al-Imam Ibnu Katsir pindah menafsirkan ayat dengan hadis yang sahih, karena Ibnu Katsir ini seorang ahli hadis. Beliau ahli hadis. Kemudian jika memang tidak ditemukan hadis tentang penafsiran ayat tersebut, maka beliau berpindah menafsirkan Al-Quran dengan kalamus sahabah, dengan tafsirnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ditemukan juga bagaimana mereka menafsirkan ayat tersebut, maka beliau pindah yang terakhir, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan kalamut tabi'in, perkataan atau tafsirnya para tabi'in, generasi yang datang setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berguru kepada para sahabat. Maka ada namanya tafsir bil ma'thur. Ada yang kedua tafsir bil ra'yi. Ya, tafsir bil ma'thur yang kita sebutkan di muka. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat, Al-Quran ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat para sahabat dan juga tabi'in. Ini namanya tafsir bil ma'thur. Yang kedua, ada metode penafsiran, yaitu tafsir berra'yi dengan akal, atau masuk di sini maksudnya dengan bahasa juga. Ya, ijtihad. Seorang mufassir berijtihad, ya, dengan ra'yi atau dengan bahasa sesuai dengan apa yang mereka kenal dalam bahasa Arab. Maka mereka berusaha mendekatkan maknanya kepada kita semuanya. Tafsir bil-ra'yi. Tentunya tafsir bil ma'thur itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada tafsir bil-ra'yi dengan akal.
namun berkembang terus ilmu penafsiran. Sampai zaman kita ada namanya tafsir, ya, hermeneutik, penafsiran yang menyimpang. Apa penafsiran hermeneutik ini? Kata ulama bahwa menafsirkan Al-Quran dengan cara kekinian, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa orang zaman sekarang. Ketika berbicara masalah potong tangan, Allah mengatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan mereka. Kata mereka, para mufassir zaman sekarang yang menafsirkan Al-Quran dengan akal-akal mereka, dengan cara liberal mereka, dengan cara filsafat mereka, dengan cara tradisi dan budaya mereka, kata mereka, maksud potong tangan di situ bukan potong secara fisik, namun maksudnya borgol. Ini di zaman kita ada metode penafsiran semacam itu, dan tentunya itu menyimpang dan berkembang terus, berkembang metode itu. Namun sebaik-baik cara beragama adalah cara salafus saleh, yang dekat zamannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dekat zamannya dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang disajikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Maka itu lebih selamat, ya, dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Mereka menafsirkan ayat masalah jilbab, ayat masalah kepemimpinan perempuan, ayat masalah harta warisan, ayat banyak persoalan yang mereka simpangkan penafsirannya dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak tokoh bangsa, banyak tokoh masyarakat kita, bahkan kelas yang mengklaim ahli agama, mereka memalingkan makna-makna yang ada itu. Ya, mereka mengatakan kami enggak menolak ayatnya, akan tetapi penafsirannya boleh kami tafsirkan dengan cara kami, sebagaimana para sahabat menafsirkan itu. Tentunya berbeda, jelas berbeda, ya, karena Rasul berwasiat untuk memahami ayat, memahami agama dengan cara Nabi dan para sahabatnya. Adapun tafsiran zaman kita, cara menafsirkan ayat Al-Quran di zaman kita yang dipenuhi dengan syubhat, dengan cara berpikir kebarat-baratan yang tidak sama sekali berbau syar'i dan dalil-dalil syar'i, maka tentunya tertolak. Tidak ada tempat bagi penafsiran semacam itu. Mereka berusaha memalingkan ayat-ayat Allah untuk kepentingan politik mereka, untuk kepentingan budaya mereka, untuk kepentingan tradisi mereka, dan seterusnya. Namun Al-Imam Ibnu Katsir yang lahir di abad ke-7 Hijriah, fitnah sudah berkembang, fitnah pemikiran yang terus berkembang di kala itu. Namun beliau kokoh dan kuat ingin mengembalikan penafsiran Al-Quran kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan melihat nanti bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan Al-Quran ini dengan ayat-ayat dan juga dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Al-Imam Ibnu Katsir seorang ahlu sunnah wal jamaah, penganut mazhab ahlu sunnah yang bermazhab syafi'i. Beliau seorang ahlu sunnah yang berguru kepada banyak guru di zaman itu. Sejak kecil beliau umur 11 tahun sudah menghafal Al-Quranul Karim, lalu mengkaji ilmu bahasa Arab dari bapaknya, mengkaji ilmu-ilmu fikih dari orang tuanya. Kebetulan bapak beliau adalah seorang alim, pengajar, mufti di zamannya di Damaskus, di Syam, di Suriah saat ini. Maka beliau belajar dari bapaknya, mengkhatamkan Al-Quran, menghafal matan-matan fikih dan bahasa Arab, ya. Kemudian beliau bertemulah beliau dengan ulama-ulama besar di zamannya. Ada Al-Mizzi, ya, ada juga Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan sederet ulama-ulama besar di zamannya yang telah berhasil mencetak buku-buku yang menjadi rujukan kaum muslimin sampai saat ini. Buku-buku mereka, lahirlah yang menjadi guru Al-Imam Ibnu Katsir,
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah, guru yang paling banyak dimulazamahi oleh Al-Imam Ibnu Katsir ini. Bahkan beliau sangat mencintai beliau. Ya, dengan keilmuan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maka Ibnu Katsir sampai dikatakan futina bihubbihi. Beliau terfitnah, ia tidak mau belajar kecuali kepada Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini. Oleh karena itu kata ulama, jika Anda ingin melihat keilmuan tafsir Ibnu Taimiyah, maka Ibnu Katsirlah murid beliau. Ya, dan seterusnya pujian ulama kepada Al-Imam Ibnu Katsir ini, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang menjadi rujukan tafsir beliau ini. Kemudian karangan beliau sangatlah banyak. Beliau mengarang sejarah yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, Bidayah wan Nihayah, yaitu beliau bercerita tentang awal penciptaan makhluk sampai tegaknya hari kiamat. Tentunya sampai zaman beliau, kemudian kejadian pada hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, tanda kecilnya, tanda besarnya, bahkan kejadian setelah itu semuanya berdasar kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengarang sejarah, ada juga ringkasannya, Mukhtasar Siratir Rasul karangan Ibnu Katsir, ya, dan juga yang lainnya sangat banyak. Maka diantaranya buah karangan beliau adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim ini. Tafsir Al-Quran Al-Azim yang kemudian datanglah ulama setelah beliau meringkasnya, mentahzibnya, memberikan catatan kaki, mengomentarinya, dan membahas, mentahqiq hadis-hadisnya, asar-asarnya di dalam kitab ini, yang aslinya ya, kitab ini sebagian percetakan mencetaknya dengan 10 jilid. 10 jilid. Di zaman itu Imam Ibnu Katsir mencatatnya dengan tulisan tangan beliau, dengan tulisan tangan, sampai tuntas tafsir ini beliau selesaikan, yang kemudian Allah berkahi, Allah terima dan menjadi rujukan dan bacaan serta bahan tadabbur kaum muslimin dari zaman ke zaman sampai zaman kita. Ya, buah dari juhud Al-Imam Ibnu Katsir, keikhlasan beliau, semangat beliau di dalam mengkaji dan menyajikan kepada kaum muslimin arti dan tafsir dari kalamullah azza wa jalla. Kemudian diringkaslah, ya, diantara ringkasannya, ya, ada berjudul Al-Misbahul Munir fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir. Al-Misbahul Munir fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir, yang diringkas oleh kumpulan ulama ahli hadis dan pakar tafsir yang dikoordinir oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Jadilah kitab Al-Misbahul Munir fi Tafsir fi Tahdzib Tafsir Ibni Katsir. Kitab yang sangat tebal. Kita baca kitab ini, semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik, kemudahan dan inayah kepada kita semuanya untuk bisa memahami, mengkajinya dengan baik dan mengeluarkan mutiara-mutiara ilmu di dalamnya, agar kita menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengkaji kalam Allah adalah sebuah kemuliaan. Ulama kita mengatakan bahwa hati yang dipenuhi dengan kalam Allah adalah hati yang tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika hati kita penuh dengan kalam Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka hati kita adalah hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang makmur dan bahagia dengan kalam Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana mereka sudah merasakan hal itu. Ketahuilah, zaman Ibnu Katsir ini adalah zaman politik tidak aman, politik yang tidak stabil. Tatar datang ke Baghdad, membumi hanguskan para ulama kita, membantai para ulama, membakar buku-buku. Kemudian sebelum beliau apalagi perang salib terus bergulir, dan di zaman beliau di abad ke-7 Hijriah, peperangan yang terjadi, perebutan Baitul Maqdis, terkadang jatuh ke tangan kaum muslimin, terkadang jatuh ke tangan pasukan salib yang datang dari Eropa dan semisalnya, terus bergulir. Namun di tengah kecamuknya perang politik yang tidak stabil, muncul para ulama kita. Muncul para ulama yang mampu memberikan
sebuah hadiah yang besar kepada kaum muslimin dalam tafsir Al-Qur'anul Karim, dalam buku-buku mereka yang mereka catat secara sempurna dengan tulisan-tulisan tangan. Maka kata ulama kita, alangkah dosanya kita saat ini, zaman teknologi, buku-buku sudah tercetak dalam bentuk tulisan yang rapi, sudah ada harokatnya, sudah tercetak dalam kertas-kertas yang bagus semacam ini, lalu kaum muslimin malas mengkaji Al-Qur'anul Karim. Yang dulu mereka dari awal mereka balik sampai wafatnya mereka ini adalah orang yang habis umur untuk ilmu, mempelajarinya dan mati di atas ilmu tersebut. Kondisi politik yang tidak aman di kala itu, kondisi ekonomi yang tidak memadai sebenarnya, namun Allah hidupkan mereka masa keemasan Islam. Dan diantara hal yang kata ulama kita, faktor yang membuat mereka mampu untuk memberikan, menyajikan, mencetak buku-buku, yaitu support dari pemerintah di kala itu. Pemerintah memberikan dukungan penuh kepada para ulama. Barang siapa mencatat buku semacam ini, menafsirkan Al-Quran semacam ini, maka bagi dia hadiah ini dan itu. Dibuatnya, diselenggarakannya majelis-majelis diskusi agama, mengkaji ilmu agama, maka majulah Islam. Ya, di tengah politik yang kacau balau di kala itu, dengan keberkahan ilmu dan ulama, maka mereka pun mampu mengusir para penjajah di kala itu. Mereka ulama, mereka juga mujahid, mereka juga pemerintah, mereka juga ahli ibadah, mereka juga ayah bagi anak-anak mereka. Di situ juga sebagai suami dari istri mereka, dan juga mereka sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Dan di tengah kesibukan mereka tersebut dan segala keterbatasan yang mereka miliki, namun mampu untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Dan jarang orang-orang yang mampu menafsirkan Al-Quran semacam Al-Imam Ibnu Katsir. Walaupun di zaman kita, taufik Allah pilih kepada siapa yang Allah kehendaki, keberkahan Allah pilih kepada siapa yang Allah kehendaki. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit tentang Al-Imam Ibnu Katsir. Kita mulai ya tafsir ini dari tafsir surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, Asmaul Fatihati wa ma'naha. Ya, nama surah Al-Fatihah dan maknanya. Boleh menjelaskan kepada kita tentang surah Al-Fatihah, nama surah Al-Fatihah ini dan juga makna-maknanya. Beliau mengatakan, yuqalu laha Al-Fatihah. Nama diantaranya Al-Fatihah, ya, ai Fatihatul Kitabi khattan. Kenapa dinamakan Al-Fatihah? Karena dia pembuka Al-Quran secara tertulis, ya, Fatihatul Kitab. Maka Al-Fatihah itu artinya pembuka, ya. Surah Al-Fatihah artinya apa? Surat pembuka Al-Quran, Fatihah. Wabiha tuftatahu al-qira'atu fi sholawat. Karena dengan sebab itu pula, ya, Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah karena dia adalah pembuka solat. Ya, pembuka bacaan di dalam solat, maksudnya pembuka bacaan di dalam solat. Yang tidak sah, ya, bacaan tidak sah solat seseorang kecuali dia mulai dengan membaca Al-Fatihah yang merupakan rukun dalam solat. Setelah dia takbiratul ihram, membaca doa istiftah, lalu membaca suratul Fatihah. Tidak boleh surat yang lainnya kecuali Al-Fatihah, dia menjadi surah pembukanya. Ini pendapat jumhur ulama, ya. Biha tuftatahul qira'atu fi sholawat. Kalau tidak, maka di sana, ya, muncul Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah mengatakan bahwa sah solat tanpa membaca Al-Fatihah. Al-Imam Abu Hanifah, ya, surah apa saja yang dibaca, yang penting kata beliau, Anda membaca Al-Quran, maka cukup menjadi
solat bagi anda. Namun pendapat itu sangat nyeleneh dalam pendapat para ulama kita. Namun demikian Abu Hanifah punya dalil, punya alasan beliau berpendapat demikian itu. Ya. Apa dalil beliau? Masih ingat hadis orang yang salah dalam solatnya, orang yang terburu-buru dalam solat, ingin cepat-cepat salaman dengan Nabi SAW, masuk masjid lalu dia solat, terburu-buru. Kata Rasulullah, irji' fa innaka lam tusalli. Ulangi solat anda belum solat. Solat. Ulangi lagi, datang kepada Rasulullah, ingin salaman. Kata Nabi, irji' fa innaka lam tusalli. Kedua kalinya Nabi menyuruh ulang solat, anda belum solat. Yang ketiga, irji' fa innaka lam tusalli. Ulangi solat karena anda belum solat. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya angkat tangan wahai Rasul, ajarkan aku solat, saya nggak bisa solat. Maka Nabi mengatakan, jika anda ingin solat, fastaqbilil qiblah, hadap kiblat pertama. Ya. Lalu setelah itu kata Rasulullah, faqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kata-kata bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, Abu Hanifah mengambil lafaz ini, redaksi ini, kata beliau, Nabi dalam hadis itu tidak menjelaskan agar orang itu baca Al-Fatihah, tapi Nabi mengarahkan apa? Baca yang mudah bagimu dari Al-Quran. Yang mudah apa? Al-Ikhlas mudah bagi dia, cukup. Ini kata Al-Imam Abu Hanifah. Namun pendapat beliau dalam hal ini pendapat yang marjuh, pendapat yang nyeleneh dalam pandangan ulama, karena bertentangan dengan banyak hadis. Karena bertentangan dengan banyak hadis yang lainnya. Oh, suara luar. Oke, baik. Maka kata ulama, ya, pendapat Ibnu Taimiyah sangat lemah. Abu Hanifah sangat lemah di sini. Kenapa? Banyak hadis yang sahih yang mengatakan apa? La salata, tidak ada salat illa bi fatihatil kitab. Tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Maka jelaslah kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa biha tuftatahul qira'atu fis shalawat. Al-Fatihah inilah pembuka bacaan di dalam salat. Maka dengan itulah dinamakan dia Al-Fatihah, dengan dua sebab. Al-Fatihah, kenapa dinamakan Al-Fatihah? Dua sebab. Pertama, pembuka Al-Qur'an. Yang kedua, pembuka salat, pembuka bacaan di dalam salat. Wa yuqalu laha aidan ummul kitab. Dan diantara nama Al-Fatihah, banyak nama Al-Fatihah ini, hanya saja yang tersohor dan dicatat namanya adalah Al-Fatihah. Ya, ada nama lainnya yaitu Ummul Kitab. Ummul Kitab itu nama lain daripada surah Al-Fatihah. Ya. Wa qad sabata fi sahih inda Tirmizi wa sahahahu an Abi Hurairah. Kata beliau, telah sahih di dalam Sunan At-Tirmizi dan beliau mensahihkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin ummul Quran. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah bahwa alhamdulillahi rabbil alamin itu namanya adalah ummul Quran. Wa ummul kitab, nama lainnya juga ummul kitab. Was sab'ul masani, ya, 7 pujian. Wal Qur'anul Azim, namanya juga Al-Qur'anul Azim. Wa yaqalu laha alhamdu, nama lain Al-Fatihah adalah Suratul Hamd. Suratul Hamd. Ya. Dan juga namanya juga As-Shalah. Ya, namanya adalah As-Shalah. Nama lain Al-Fatihah adalah As-Shalah. Dalilnya Nabi mengatakan, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku bagi salat, ya, antaraku dengan hamba jadi 2 bagian. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi. Ya. Jika hambaku memujiku, membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah membalasnya hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Maka dikatakanlah dia Suratul Hamd berdasar kepada hadis ini. Fasummiyatil Fatihatu salatan li'annaha syaratun fiha. Dan kata Ibnu Katsir,
dinamailah Al-Fatihah sebagai solat. Ya, karena Rasul mengatakan di sini, Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku bagi solat menjadi dua. Solat maksudnya apa? Al-Fatihah itu. Karena setelahnya Nabi mengatakan, jika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, hambaku memujiku. Maka Al-Fatihah nama lainnya adalah suratus shalah, suratus shalah. Dan juga kata Ibnu Katsir, di antara alasannya kenapa dikatakan Al-Fatihah suratus shalah, ya karena dia adalah syarat sah salat, harus ada Al-Fatihahnya. Wa yuqalu laha aidan, nama lainnya adalah ruqyah, surat ruqyah. Berdasar kepada hadis Abu Sa'id di dalam Sahihul Bukhari, ketika seorang sahabat meruqyah dengan Al-Fatihah, ya, suatu hari para sahabat mampir ke sebuah kelurahan, sebuah RT di kala itu. Kebetulan qaddarallah, ketua RT-nya disengat kala jengking. Lewatlah para sahabat minta diruqyah. Maka bacaan ruqyahnya adalah Al-Fatihah ini. Diulang. 1 kali belum sembuh, 2 kali belum sembuh, 3 kali sampai sembuh. Maka mereka mengatakan, kami sebelumnya mereka bertransaksi dengan pemilik kampung itu. Jika sembuh, ya kami minta upah. Apa upahnya? Sekandang kambing. Maka mereka setujui. Jika sembuh tuan kami ini, kami akan berikan upah berupa kambing sekian ekor tersebut. Maka mereka ruqyah, sembuh. Maka mereka mendapatkan hadiah itu. Namun mereka nggak berani memakan, menyembelih hewan itu sampai bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, kami meruqyah fulan dan fulan di sebuah kampung lalu sembuh dengan Al-Fatihah ya Rasulullah. Maka kata Nabi, wa ma yudrika annaha ruqyah, ketahuilah Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Maka dinamailah oleh para ulama kita, Al-Fatihah itu adalah suratul ruqyah. Kesimpulannya, banyak nama Al-Fatihah. Jadi ada Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, Ummul Quran, Al-Quranul Azim, As-Sab'ul Mathani, Suratul Hamd, Suratul Salah, Suratul Ruqyah. Ada 8 nama Al-Fatihah. Seandainya ada orang mencetak Al-Quran, nama Al-Fatihahnya bukan Suratul Fatihah, diberi nama dalam percetakan itu Suratul Hamd, diterima atau tidak? Terima oleh kita, harus diterima. Itu nama lain Al-Fatihah, sinonim Al-Fatihah. Atau jika ada mencetak Al-Quran, ditulislah di situ bukan Al-Fatihah, namun Suratul Ruqyah, sah. Hadis Nabi mengatakan demikian. Jika seandainya ada yang mencetak Al-Quran, Al-Fatihah dinamai dengan Suratul atau As-Sab'ul Mathani atau Al-Quranul Azim, sah adanya. Karena itu semuanya warid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kita yang populer kita tahu hanya namanya Suratul Al-Fatihah. Ya, demikian. Maka Al-Fatihah banyak nama, banyak namanya yang yang harus kita ketahui berdasar kepada makna dan tujuan manfaat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, beliau mengatakan wahiyya makkiyatun. Suratul Fatihah turun di Makkah. Ya, makkiyatun artinya surah atau ayat yang turun sebelum hijrah. Masih di Makkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia makkiyah. Azan ya? Belum. Baik. Kemudian, ya, kenapa Al-Fatihah diletakkan di muka? Padahal bukan surat pertama yang turun, ya kan? Bukan surat yang pertama turun. Namun kenapa diletakkan di muka ini? Tentunya, ya, ulama berijtihad. Masalah, kata mereka, masalah peletakan surat per surat atau ayat per ayat berikut jumlahnya itu adalah ranah wahyu, bukan ijtihad orang-orang. Rasul mengatakan letakkan surat ini di sini, letakkan ini di sini, seterusnya. Namun mereka berijtihad, mencari sebab dan hikmahnya.
Mereka mengatakan bahwa kenapa diletakkan di muka? Karena Al-Fatihah surat yang pertama turun secara sempurna. Al-Fatihah ini berbeda dengan yang lainnya. Terkadang turun 3 ayat, turun 5 ayat. Surah Al-Alaq yang turun pertama kali itu hanya 5 ayat, tidak sempurna. Ya, namun maka tidak diletakkan di awal Al-Quran. Nah, ini alasan yang disebutkan oleh para ulama kita. Kalau tidak, maka ini adalah sifatnya tauqifiyah. Peletakan surat, nomor surat, jumlah ayat dan semisalnya sifatnya tauqifiyah, yaitu ranah wahyu. Tidak ada majal, tidak ada ruang bagi akal ulama mujtahid untuk memikirkan hal itu. Namun itu adalah hak mutlak dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adadu ayatiha, jumlah ayatnya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, jumlah ayat dari surat Al-Fatihah wahiyya sab'u ayatin bila khilaf. Jumlahnya 7 ayat tanpa khilaf ulama. Sepakat maksudnya. Sepakat ulama jumlah ayatnya 7. Wal basmalatu ayatun mustaqillatun min awwaliha. Sedangkan basmalah adalah ayat pertama dari suratul Fatihah ini. Iya. Surah yang lainnya basmalah bukan bagian dari surat. Ya. Wal basmalatu ayatun mustaqillun min awwaliha kama huwa inda jumhur qurra al-Kufah wa qaul jama'atin minas sahaba wat tabi'in wa khalq minal khalaq. Kata beliau bahwa basmalah ini adalah ayat yang tersendiri, ya, yang merupakan bagian dari suratul Fatihah. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim itu, ya. Maka 7 itu adalah diantaranya ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga Ar-Rahmanirrahim. Yang keempat Maliki Yaumiddin. Yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keenam Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah. Ya, maka ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang difahami oleh sebagian ulama kita. Ya, diantaranya Imam Malik rahimahullah, kata beliau basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah. Hal ini berpengaruh ya kepada bagaimana mereka membaca di dalam sholat. Makanya ada mazhab ulama kita, kalau sholat itu nggak pakai basmalah. Imam Malik tanpa basmalah, tidak disirkan apalagi dijaharkan. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak pakai basmalah. Imam Malik bin Anas rahimahullah. Kenapa? Menurut beliau basmalah bukan bagian dari suratul Fatihah. Udah azan 1 menit lagi. Baik, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut setelah sholat insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala melanjutkan dalam bahasan yang berikutnya, ya, kata beliau zikru ma warada fi fadlil Fatihah. Akan datang pembahasan berikutnya nanti seputar basmalah, khilaf ulama tafsir dan fuqaha, mufassirin dan para fuqaha seputar basmalah. Kita mengikuti sajian yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kata beliau, pembahasan berikutnya zikru ma warada fi fadlil Fatihati. Keutamaan suratul Fatihah, ya. Beliau mengutip hadis, kata beliau bahwa
Rawal Bukhari fi Fadailil Quran, diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari di dalam bab Fadail Al-Quran, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri qala, berkata, kunna fi masirin lana, kami dalam sebuah perjalanan, fanazalna faja'at jariyatun faqalat, maka tiba-tiba datang seorang perempuan, kata beliau, dan berkata, inna sayyidal hayyi salim wa inna nafarana ghaib fahal minkum raqin. Iya, tadi yang saya sebutkan singkatnya bahwa dalam keutamaan Al-Quran dalam Sahih Bukhari disebutkan tuan dari sebuah kampung itu dia disengat oleh kalajengking dan mencari orang yang bisa meruqyah. Faraqahu fabara'a, kemudian mereka meruqyahnya sampai dia sembuh. Ya, fa amara lahu bi 30 syatan wa saqana labana. Falamma raja'a qulna lahu akun tuhsin ruqya am kuntu turqi. Kemudian disebutkan apa? Bahwa kamu ini dulunya meruqyah, ya, atau baru saat ini meruqyah? Qala la, ma raqaitu illa bi ummil kitab. Kata dia, tidak, ya, kecuali dengan Al-Qur'an atau Al-Fatihah ini. Qulna la tuhditsu syai'an hatta na'tiya wa nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia mengatakan, jangan sampai Anda membuat sesuatu. Ya, kita tanyakan dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadimna al-Madinah, sampai Madinah kami sebutkan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa ma yudrika wa ma yudrihi annaha ruqyah, tahukah kalian Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Iqsimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mereka sepakat dengan tuan kampung tersebut untuk bersepakat upahnya ada 30 ekor kambing, ya, untuk diberikan jika bisa menyembuhkan ketua lurah kampung tersebut. Maka Nabi mengatakan, iqsimu, bagi, ya, bagi untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wadribu li bisahmin, tolong aku pun dapat bagian dari hal tersebut. Jadi Al-Fatihah keutamaan pertamanya adalah dia surah ruqyah. Jadi ini kasusnya apa? Orang disengat kalajengking, maka Al-Quran ternyata obat fisik sebagaimana obat rohani, jasmani juga rohani. Ini Al-Quran, diantaranya Al-Fatihah ini. Namun hal ini mungkin bagi kita, karena kita orang yang sudah lemah iman, menggantungkan pengobatan dan kesehatan bukan lagi kepada Allah Azza wa Jalla, tipis iman kita bahwa Allah penyembuh lewat Al-Quranul Karim, maka sudah enggak ada dan hampir tidak ada orang yang kalau demam, kalau dia terbakar, kalau dia luka, kalau dia kena saraf kejepit, membaca Al-Fatihah hampir enggak ada. Padahal dialah obatnya sebenarnya. Al-Fatihah obatnya. Namun masalahnya masalah iman, masalah keyakinan. Siapa yang masih yakin sekarang bahwa Al-Fatihah yang bisa menyembuhkan dia? Ya, ini yang menjadi PR kita saat ini. Bagaimana menumbuhkan keyakinan itu dalam diri kita, membesarkan Allah dalam diri kita, bahwa dengan membaca Al-Quran dan suratul Fatihah bisa sembuh para pasien-pasien kita. Sakit gigi, Al-Fatihah obatnya. Kepala pusing, ya, migrain dan semisal itu, Al-Fatihah obatnya. Namun kita sudah nggak pernah memikirkan itu. Jika sakit gigi pasti datang ke dokter gigi, ya. Jika pusing maka pasti minta dibelikan Panadol atau semisal itu. Lupa lagi, sudah lupa kepada Al-Fatihah yang lebih dahsyat, lebih mujarab daripada obat-obat yang dibuat dan semisal itu. Ini pelajaran bagi kita. Dan ini keutamaan Al-Fatihah. Maka sering-seringlah membaca Al-Fatihah, sering-sering membaca suratul Fatihah. Jadi ini yang pertama.
Kemudian disebutkan di antara keutamaan Al-Fatihah dalam hadis yang lainnya riwayat Muslim, ya, mengatakan bahwa fanazala minhu malakun fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala abshir ya Muhammad, gembiralah wahai Muhammad, binuraini, dengan dua cahaya, qad utitahuma, yang Allah telah berikan kepadamu, dua-duanya diberikan kepadamu, lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, enggak pernah ada kepada nabi sebelum kita, yaitu dua cahaya itu, pertama Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, dan yang kedua wa khawatim suratul Baqarah, ayat-ayat penutup surah Al-Baqarah. Ini cahaya, ya. Lam taqra harfan minhuma illa utita, tidaklah engkau membaca satu huruf dari keduanya kecuali engkau akan diberikan cahaya itu. Wa hadza lafdzun Nasa'i wa li Muslimin nahwuhu. Ini lafaz dalam hadis riwayat Nasa'i dan juga dalam riwayat Muslim. Ini keutamaan berikutnya, dia cahaya. Yang pertama cahaya, yang kedua keutamaannya spesialisasi umat ini yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum kita, Al-Fatihah ini. Dahsyat Al-Fatihah. Maka ya disebutkan di sini, tidaklah engkau membaca satu hurufnya kecuali Anda akan dapat cahaya itu. Cahaya di dalam iman kita, cahaya istiqamah kita, cahaya batin kita, cahaya dalam kesabaran kita, cahaya di dalam keimanan dan ketepatan cara berpikir kita, dan seterusnya. Sering-sering baca Al-Fatihah. Nah, kita jarang baca Al-Fatihah, saya kira. Jarang dari kalangan kita kaum muslimin yang kalau naik motor berkendaraan baca Al-Fatihah di atas motor. Pernah bapak-bapak baca Al-Fatihah di atas motor? Sudah jarang, ya. Yang seharusnya sering-sering baca Al-Fatihah. Sebagian orang, ya, membaca Al-Fatihah di awal doa dan di akhir doa. Apa kata pakar hukum sekelas Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam tafsir juz ammanya, kata beliau, wa qad ibtada'an nas, orang-orang banyak membuat-buat ajaran agama di zaman kita, kata beliau. Apa itu? Jika ingin berdoa maka dia mengatakan Al-Fatihah. Setelah berdoa maka dia mengatakan Al-Fatihah. Kata Syekh rahimahullahu taala, ketahuilah, ajaran semacam itu, praktek semacam itu tidak pernah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak itu hadis tentang praktek doa, cara berdoanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ada, ya, anjuran membaca Al-Fatihah sebelum berdoa atau bahkan setelah berdoa. Berarti perkara itu sebaiknya ditinggalkan saja, karena tidak ada dan bukan bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sering-seringlah kita membaca Al-Fatihah tersebut. Ini keutamaan besar bagi Al-Fatihah. Ruqyah, tadi dia adalah surat ruqyah. Yang kedua, dia adalah cahaya bagi orang-orang yang membacanya, ya, Al-Fatihah dan khawatim, penutup daripada suratul Baqarah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lainnya kata beliau, rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan riwayat Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, berkata, man shalla salatan lam yaqra fiha ummul Qur'an fahiya khidajun. Barang siapa salat, sebuah salat, tidak membaca dalam salat itu Al-Fatihah, fahiya khidajun. Nabi mengulang 3 kali, yaitu ghairu tamamin. Apa? Tidak sempurna, tidak sempurna. Jadi tidak membaca Al-Fatihah dalam sebuah salat tidak sempurna. Artinya dalam penafsiran sebagian ulama kita batal salat. Dalam sebagian pendapat semacam Al-Imam Abu Hanifah, ya, kata beliau, artinya sah salatnya, hanya saja kurang
Karena Nabi mengatakan ghairu tamam, tidak sempurna namun sah salatnya. Sudah saya sebutkan di muka, Abu Hanifah termasuk alim besar yang berpendapat bahwa Al-Fatihah bukan rukun salat. Namun pendapat beliau kita katakan tadi dia pendapat yang marjuh, tidak kuat dalam hal itu. Hadis ini dikuatkan oleh hadis yang lainnya. Banyak hadis yang mengatakan apa? La salata, ya, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Berarti ini termasuk fadilah Al-Fatihah, yaitu menjadikan salat kita sempurna. Dengan membaca Al-Fatihah, salat menjadi sempurna. Bahkan jika ada orang yang dia membaca Al-Fatihah, ya, tanpa membaca surat yang lainnya sudah sah salatnya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah, ya, tanpa surat setelahnya lagi, langsung takbir ruku', lalu i'tidal, sujud, dan berikutnya sampai berdiri lagi takbir, baca Al-Fatihah saja, tidak ada surat yang lainnya, maka sudah sah, cukup bagi orang tersebut. Ini standar sah, sudah sah dengan itu. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau membaca surah yang lainnya, surah yang panjang, ya, setelah membaca surah Al-Fatihah. Namun jika seandainya tidak dibaca yang lainnya, maka cukup dengan suratul Fatihah, menunjukkan kemuliaan Al-Fatihah. Kemudian di antara keutamaannya kata beliau, ya, sami'tu dari Abu Hurairah juga, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini, aku bagi surat Al-Fatihah, ya, menjadi dua bagian antaraku dengan hambaku, kata Allah. Wali 'abdi ma sa'ala, bagi hambaku apa yang dia minta di dalam membaca Al-Fatihah itu. Wa idza qala, jika dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, ketika membaca tersebut, maka Allah membalasnya hamidani abdi, hambaku memujiku. Dialog antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, ya, maka Allah membalasnya asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Iya. Fa idza qala malik yaumiddin, malik yaumiddin, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku meninggikan derajatku, meninggikan aku, kata Allah. Dalam riwayat yang lainnya, fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Iya, karena raja malik yaumiddin. Fa idza qala, ketika hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi, ini antaraku dengan hambaku, kata Allah. Wali abdi ma sa'ala, bagi hambaku yang dia minta. Dan dia ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala, ini untuk hambaku dan bagi hambaku semua yang dia minta. Kita minta istiqamah, jalan istiqamah dalam permintaan tersebut, maka Allah mengatakan bagi dia apa yang dia minta, Allah akan berikan jalan istiqamah selalu kepada hamba tersebut. Maka ini diantara keutamaan Al-Fatihah ini. Jadi ada dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita hendaklah menghadirkan, ya, dalam membacanya dan juga memaknai artinya, meresapi doa yang kita baca, agar Allah selalu memberikan istiqomah kepada kita di dalam kehidupan kita. Jangan sampai yang kita baca nggak faham, nggak ngerti, maka tidak mungkin datang keutamaan itu jika kita membaca sesuatu tanpa meresapi dan tanpa menghadirkan hati di dalam membacanya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, al-kalam ala ma yata'allaqu bi hadzal hadis mimma yakhtas bil Fatihati min wujuh, ya. Yaitu kata beliau bahwa di dalam hadis yang kita sebutkan di muka tentang bagaimana dialog
hamba dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam bacaan Al-Fatihah tersebut. Ya, kata beliau, wa huwa annahu qad atlaqa bi lafdzus shalah wal muradu al-qiraah. Dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Allah mengatakan aku bagi salat. Maksud salat ini adalah bacaan Al-Fatihah tersebut. Bacaan Al-Fatihah. Ya. Ini keterangan yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian kata beliau, summa bayana tafsil hadhil qisma fi qira'atil Fatihah, fadalla ala 'azamatil qira'ati fi shalah wa annaha min akbar arkaniha. Ketika Allah berdialog dengan hamba, ini separuh bagiku, separuh bagi hambaku, ini hambaku memujaku, menyanjungku dan seterusnya. Kata beliau, menunjukkan bahwa keagungan besarnya dan tingginya derajat, ya, atau besarnya kedudukan solat di dalam agama kita, atau bacaan Al-Fatihah di dalam solat, menunjukkan besarnya kedudukan Al-Fatihah di dalam solat itu. Wa annaha min akbar arkaniha, dan bahwa Al-Fatihah termasuk rukun terbesar di dalam solat. Al-Fatihah, ya, rukun terbesar di dalam solat. Maka ini yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tentang keutamaan Al-Fatihah ini. Ya, kita simpulkan dia adalah surah ruqyah. Dia adalah surah yang tidak pernah diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelum kita, kepada umat sebelum kita. Ya. Yang ketiga, bahwasanya Allah berdialog dengan hamba di dalam membaca Al-Fatihah tersebut. Ya. Yang keempat, bahwa Al-Fatihah rukun terbesar dalam solat, kata Ibnu Katsir. Yang kelima, menunjukkan bahwa Al-Fatihah ini adalah sesuatu yang, ya, surah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Surah yang paling mulia dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Makanya diantara namanya di Ummul Kitab, induknya Al-Quran adalah Al-Fatihah itu. Kemudian beliau mengatakan, wujub qiraatil Fatihati fi sholawat kulliha imaman kana au ma'muman au munfaridan, yaitu wajibnya membaca Al-Fatihah dalam semua salat, baik imam maupun makmum maupun salat sendiri. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ini pendapat sebagian ulama kita bahwa Al-Fatihah adalah rukun solat yang wajib dibaca oleh semua orang, baik imam maupun makmumnya. Karena terjadi perbedaan ulama, apakah makmum itu cukup diam dalam solat jahriyah atau juga ikut membaca Al-Fatihah. Khilaf ulama ahli sunnah wal jamaah dalam hal tersebut. Sebagian mengatakan bahwa, ya, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Al-Fatihah tidak gugur bagi makmum dalam solat jahriyah, tetap harus baca, tetap harus membaca. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan para pengikut beliau. Imam Ahmad merinci dalam hal ini, kata beliau, bahwa jika itu solat berjamaah dan solat jahriyah, maka makmum tidak usah baca, tidak usah membaca, ya. Dan dia wajib baca di dalam solat sirriyah, kata Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, Abu Hanifah mengatakan apa? Tidak baca sama sekali. Maksud saya dalam sholat berjamaah. Bagi makmum, ya, makmum tidak usah membaca sama sekali. Kenapa, kata beliau? Karena bacaan imam itulah bacaan bagi si makmumnya. Yang tepat dalam hal ini adalah pendapat Imam Ahmad, bahwa di dalam sholat jahriyah makmum tidak usah membaca Al-Fatihah. Turun ayat Al-Quran dalam masalah ini. Allah mengatakan, wa idza atau fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, maka simaklah, diamlah agar kalian mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Kata beliau,
Ketika imam membaca, mengharuskan makmum harus diam, simak bacaan imamnya, tidak usah membaca. Ini ia menjamak dalil-dalil yang ada di dalam hal tersebut. Lalu Imam Syafi'i tetap, kata beliau, harus membaca, tidak gugur Al-Fatihah ya bagi makmum di dalam solat jahriyah. Dalam solat sirriyah tadi saya mengatakan apa? Imam Syafi'i apalagi Imam Ahmad mengatakan wajib tetap membaca suratul Fatihah. Bagi Imam Abu Hanifah, kata beliau, tidak ada kewajiban membaca surah Al-Fatihah di dalam solat jamaah bagi makmum. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qad dalla alaihi al-hadisul madhkur haitsu qala salawatullahi wa salamu alaihi man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'an fa hiya khidajun wal khidaju huwa an-naqis. Kata beliau bahwa menunjukkan wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam salat makmum dan imam sendiri dan berjamaah, kata beliau, hadis tadi, barang siapa sebuah salat lalu dia tidak membaca Al-Qur'an Al-Fatihah, maka dia kurang, salatnya kurang, ya, gairu tamam, tidak sempurna. Dan juga hadis-hadis yang lainnya, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an, tidak sah salat yang tidak dibacakan Al-Fatihah di dalamnya. Maka dengan adanya hadis-hadis ini, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang dalam sholat, sendiri atau berjamaah, imam maupun makmum hendaklah membaca Al-Fatihah. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau bermadzhab Hambali, ya, Ahmad yang berpendapat apa tadi, tidak wajib membaca di dalam sholat jahriyah. Namun ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin keluar mazhab Ahmad, bahkan beliau mengatakan yang tepat dalam hal ini itu pendapat Syafi'i rahimahullahu taala, yaitu hendaklah membaca suratul Fatihah bagi setiap orang yang sholat, ya, sendiri, imam maupun makmumnya, kata beliau. Lalu kapan membacanya? Kapan membacanya? Kata mereka, dalam setiap imam selesai membaca, maka makmum mengikuti imam tersebut, kata mereka. Bagaimana jika imam sudah ruku, makmum belum selesai membaca Al-Fatihahnya, apakah harus segera mengikuti imam? Kata mereka, tidak usah, selesaikan saja Al-Fatihahnya jika dengan syarat imam itu belum i'tidal. Jika masih ruku, maka boleh selesaikan Al-Fatihahnya lalu dia ruku. Namun sudah saya mengatakan bahwa pendapat yang kuat dalam hal ini pendapat Imam Ahmad, yaitu menjamak dalil-dalil yang ada. Maksud daripada hadis ini yang mengatakan tidak sah salat tanpa Al-Fatihah, yaitu jika itu salat sendiri dan imam, ya. Dan jika berjamaah maka tidak usah membaca Al-Fatihah, sebagaimana ayat mengatakan, fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an maka cukup diam, tidak usah ya membaca, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira sampai di sini dulu kajian tafsir Ibnu Katsir ini. Kelanjutannya kita bahas tentang tafsir isti'adzah dan hukum-hukumnya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat disampaikan. Jika ada pertanyaan dari jamaah, tafadhal.